Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah wa ajalliha ni'matil Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ila kafatil anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ala ad-dawam. Amma ba'd. Ibadallah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya.
yaitu dengan menjalankan perintahnya sesuai dengan petunjuknya, dengan berharap pahala darinya, meninggalkan larangannya sesuai dengan petunjuknya, serta takut akan azabnya. Ibadallah, di antara perkara yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tatayyur, yaitu anggapan sial pada sesuatu atau menisbatkan kesialan itu kepada makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tatayyuru syirkun. Tatayyur itu adalah kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinjauannya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan keberuntungan, Dia juga Subhanahu wa taala yang mendatangkan kesialan. Untung ataupun sial itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Anugerah ataupun musibah Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Sebab itu ketika ada seorang yang menisbatkan keberuntungan kepada makhluk, menisbatkan kesialan itu kepada makhluk, maka dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tatayyuru syirkun. Tatayyur, menganggap sial sesuatu, itu adalah kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kata tatayyur itu sendiri, ibadallah, berasal dari kata tair yang berarti burung, di mana bangsa Arab jahiliyah dahulu apabila hendak melakukan suatu aktivitas yang penting, maka mereka akan lepaskan burung. Apabila burung tersebut terbang ke kanan, maka itu tanda baik bagi mereka. Lalu mereka jalankan rencana sebelumnya. Apabila burung tersebut terbang ke kiri, maka itu pertanda buruk buat mereka, akan datang kesialan pada mereka. Jadi mereka menganggap bahwa keberuntungan dan kesialan itu ada pada burung itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus perilaku seperti ini, dan beliau melarang umatnya untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Ibadallah, perbuatan ini juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi terdahulu, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 131. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Maka apabila datang kebaikan kepada mereka, mereka mengatakan, ya, kami berhak mendapatkannya. Ini adalah hasil usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Akan tapi ketika mereka mendapatkan musibah, keburukan, maka mereka menganggap kesialan itu gara-gara Musa dan pengikutnya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwa kesialan mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah atur. Siapa yang sial, siapa yang untung, Allah Subhanahu wa taala sudah atur. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka itu tidak mengerti. Ibadallah, demikian pula dalam surat Yasin ayat ke 18 sampai ke 19, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan, kami
mendapatkan sial gara-gara kalian. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kalian enggak berhenti dari dakwah kalian. Jadi ucapan ini ditujukan kepada para nabi, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kalian kami mendapatkan sial, gara-gara kalian kami mendapatkan musibah. Kalau kalian enggak berhenti dengan aktivitas kalian, lanarjumannakum, kami akan rajam kalian. Wa la yamassannakum minna adzabun alim, dan kami akan siksa kalian. Ini perilaku jahiliyah, perilaku orang-orang kafir, menisbatkan kesialan itu kepada makhluk, dan bahkan mereka menisbatkan kesialan itu kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berdakwah mengajak manusia di jalan Allah agar kembali pada Allah, lalu dianggap mereka ini pembawa sial. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, qalu ta'irukum ma'akum. Ya, mereka berkata, itu para rasul alaihi wassalam, ya, kesialan kalian itu melekat pada kalian karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sejak manusia itu berada di rahim ibu-ibu mereka di usia kandungan genap 4 bulan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir masing-masing individu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang atur. Sudah ditentukan ajalnya, rizkinya, amalnya, bahagia atau celaka, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa menganggap sial sesuatu atau menisbatkan kesialan kepada makhluk atau kepada sesuatu itu adalah perilaku jahiliyah dan perilaku orang-orang kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita kaum muslimin, umat beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk melakukan perbuatan tersebut. Lalu apa itu tatayyur? Tatayyur itu adalah menganggap sial sesuatu yang dilihat atau yang didengar atau yang dibaca. Yang dilihat misalnya ketika hendak beraktivitas, seorang melihat ada kucing berjalan pincang, lalu terdetik dalam hati karena ada bisikan di dalam telinganya bahwa akan datang kesialan, ya. Atau dia menginjak kotoran ayam misalnya pas hendak beraktivitas, atau dia ketiban kotoran cicak ketika hendak keluar rumah, jangan-jangan nih gitu, dibilang begitu. Ibadallah. Adapun yang didengar, seperti seorang mendengar suara burung tertentu, ya, di malam hari, ini akan ada kematian, ya, akan ada kematian. Suara burung akan ada kematian. Bahkan sebagian orang itu berlindung di bawah tempat tidurnya supaya terhindar dari kesialan tersebut. Ini semuanya adalah khurafat, ibadallah. Atau yang dia baca misalnya ada angka 4, ini akan sial, maka harus dihilangkan angka 4. Atau angka 13, ini akan ada kesialan dengan angka tersebut. Ini semua ibadallah merupakan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tatayyuru syirkun. Tatayyur itu adalah kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis, la adwa wala tiyara wala safara, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Penularan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak ada penyakit yang kemudian cari mangsa sendiri, dia sendiri punya kekuatan, enggak sama sekali. Semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarah, dan tidak ada anggapan-anggapan sial. Nabi SAW menafikan anggapan kesialan itu. Enggak boleh, karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang muslim mendapatkan anugerah, dia bersyukur.
Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Begitulah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, seluruh urusannya baik dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar fakana khairallah wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan anugerah, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu juga baik baginya. Mestinya begitu. Lalu Nabi SAW juga mengatakan wala safara, tidak ada anggapan bahwa bulan Safar itu bulan sial. Itu juga anggapan bangsa jahiliyah dahulu. Ketika datang bulan Safar, ini bulan sial. Jadi ada bulan baik, ada bulan sial. Maka ditepis oleh Nabi SAW anggapan-anggapan itu semua, termasuk juga adanya hari-hari. Ada hari sial, hari untung. Ketika menikah jangan sampai di hari sial, di bulan sial dan sebagainya. Tidak ada sama sekali, semuanya baik. Allah Subhanahu wa taala yang atur. Ibadallah. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wala nau'a, dan tidak ada bintang-bintang yang mendatangkan kesialan ataupun keberuntungan. Sebagian orang menisbatkan keberuntungan dan kesialannya kepada bintang-bintang. Dia percaya dengan astrologi, ramalan-ramalan perbintangan. Dia punya bintang-bintang tertentu, sebutan bintang-bintang tertentu melekat pada dirinya. Waliyadzubillah. Ditepis oleh Nabi SAW karena itu adalah perilaku jahiliyah. Seorang muslim harus meninggalkannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberuntungan. Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah. Begitu caranya. Tapi ketika seorang mendapatkan anugerah dan keberuntungan, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mendapatkan ujian dan musibah, bersabarlah. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud mengatakan Nabi SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Menisbatkan kesialan pada sesuatu atau menganggap sial sesuatu adalah kesyirikan. Kesyirikan dan kesyirikan. Lalu Abdullah mengatakan, wa ma minna, tidak ada seorang pun dari kita melainkan pasti akan mendapati bisikan-bisikan itu. Setiap kita ada bisikan-bisikan, jangan-jangan kalau terjadi sesuatu yang tidak disukai atau yang aneh, lalu dia kait-kaitkan dengan nasib dia. Jangan-jangan begini. Lalu Abdullah mengatakan, walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu semua dengan ketawakalan. Jadi cara menghapus bisikan-bisikan setan itu, mengaitkan kesialan pada sesuatu dan seterusnya, ya, dengan cara bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Ketika seorang beraktivitas, kemudian dia mendapati sesuatu yang kurang baik, misalnya yang dia kira kurang baik, muncul bisikan-bisikan itu, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya punya rencana begini, ya Allah, saya akan
jalankan rencana dan saya pasrahkan hasilnya kepadamu ya Allah. Jalan. Karena bisikan-bisikan itu adalah bisikan-bisikan setan. Jangan sampai kemudian seorang muslim mengikutinya. Ya. Jangan. Jalan terus. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, berpasrah pada Allah Subhanahu wa, terus jalankan. Begitu caranya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, apabila salah seorang kalian melihat sesuatu yang tidak dia sukai, falyaqul, maka bacalah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u sayyiati illa ant wa la haula wa la quwwata illa bik. Gampang ya, gampang. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Ya Allah, tidaklah datang dengan membawa kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyiati illa ant. Tidak ada yang bisa menolak keburukan melainkan Engkau. Wala haula wala quwwata illa bik. Tidak ada daya dan upaya melainkan semua dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ini diucapkan untuk menuntun hati, karena hati kita butuh dituntun dengan ucapan-ucapan kita. Ibadallah. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Ya silakan saja. Kalau seorang nggak bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab, dia katakan saja, ya Allah, ya, tidak datang kebaikan melainkan darimu, ya, tidak ada yang bisa menolak keburukan melainkan Engkau, tidak ada daya dan upaya melainkan semua dengan pertolongan-Mu ya Allah. Gitu. Kembalikan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala dan berjalanlah. Dan ini yang harus dibiasakan ibadallah, karena serangan-serangan setan berupa bisikan-bisikan itu akan selalu datang, akan muncul di dalam hati, dan itu akan merusak akidah kita. Nggak kelihatan memang, akan tapi kalau diikuti itu akan bisa merusak akidah seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.